Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Mbak Faiz. Oke, apa kabar jenengan hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ya, ya. sehat. Hari ini nanti jenengan praktek mengajar. Ya, insyaallah. Mata pelajaran apa nanti? Mata pelajarannya hari ini yaitu Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya. Tujuan pembelajarannya nanti apa? Siswa dapat menyampaikan pendapatnya mengenai sifat tokoh yang patut dicontoh secara lisan maupun tulisan dengan sistematis. Berarti nanti mempelajari tokoh ya? Tokoh Iya. cerita rakyat atau dongeng atau legenda atau apa ini? Ya, yang bisa cerita rakyat, bisa dongeng. Ya. Itu. Iya. Area pengembangan yang hendak dicapai nanti apa? Memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Diferensiasi. Terintegrasi dengan KSE. KSE ya? Iya. KSE itu apa saja ya Bu? Kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Strategi yang dipersiapkan untuk mewujudkan memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang jenengan siapkan apa ini? Strategi yang dipersiapkan yaitu tahapan pembelajaran berdiferensi, yaitu ada 3. Apa saja? Yaitu konten, proses, dan produk. Untuk konten yang jenengan siapkan nanti untuk pembelajaran apa? Menyiapkan lembar materi. Lembar cerita mungkin? Lembar cerita ya. Lembar cerita. Materinya kan cerita, jadi ya. Lembar cerita. Terus kemudian untuk prosesnya nanti seperti apa? Mengerjakan secara kelompok. Untuk itu saja? Nanti berdiskusi secara kelompok. Untuk produknya, produk nanti anak-anak mempresentasikan di depan kelas. Di depan kelas. Tadi kan jenengan capaian yang pengembangan yang dicapai tadi kan juga terintegrasi KSE. Iya. Nanti yang jenengan siapkan untuk mewujudkan KSE itu untuk selama pembelajaran apa saja? Bisa sih kegiatan berdoa, ice breaking, dan kerja kelompok. 3 saja atau ada lagi mungkin yang strategi yang dipersiapkan? Itu saja. Baik. Bisa ada tambahan? Ya. Setelah ini monggo nanti jenengan praktekkan, tapi saya mohon izin nanti ikut observasi gitu. Okay. Saya tidak ada apa-apa, cuma nanti saya observasi gitu. Silakan jenengan mempraktekkan yang sudah jenengan rencanakan. Semoga nanti berjalan dengan lancar. Oke. Terima kasih Bu Ani. Monggo langsung kita praktekkan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, mari kita berdoa seperti biasanya, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Ya Rabbil
2, tepuk 3. Ya, tepuk semangat. Iya, masih semangat ya? Tetap semangat. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke. Sekarang coba kali ini siapa yang udah masuk? Gak apa-apa, kita potongin. Lanjut. Oke. Kali ini ada yang udah masuk? Masuk semua. Ya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, nanti pelajarannya apa sih? Bahasa Indonesia. Kita mengulas pelajaran minggu lalu, yaitu tentang apa? Kemarin paragraf. Mengidentifikasikan paragraf, menulis ide pokok dan tokoh utama dan tokoh pendukung di dalam suatu paragraf. Nah, sebelum kita lanjutkan pelajarannya, coba berdiri, kita biar semangat, kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Ayo. Ayo Mas Radit. 1, 2, 3, 4. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, mandiri, kreatif, yes, yes, yes. Ya, ingat duduk kembali. Oke, kita lanjutkan pada materi. Ya, disiapkan, pulpen dikeluarkan, bukunya dikeluarkan. Alat tulisnya sudah disiapkan. Materi pada pagi hari ini kita mempelajari tentang menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku atau sastra dalam cerita atau apa? Dongeng. Ya, ini nanti guru membacakan cerita, ya. Guru membacakan cerita, kalian mendengarkan, oke? Ya, siap mendengarkan? Siap. Membaca. Bu Guru membaca teks, kalian mendengarkan. Nanti kalian menentukan, dipahami dalam bacaannya tadi. Nanti kalian menentukan tokoh utamanya, latar atau tempat dan amanah dalam cerita. Amanah itu apa? Pesan gitu. Siap mendengarkan ya? Mas Ratul siap ya? Oke. Dari si beruang maju. Dari si beruang maju tidak memiliki banyak teman. Hanya Robi, si bijak yang mau berteman dengannya di hutan ini. Berry sangat senang dapat berteman dengan Robi. Begitu pula sebaliknya. Suatu ketika mereka sedang makan di pinggir danau. Tiba-tiba terdengar teriakan minta tolong. Nah, suara tersebut berasal dari danau.
Tiba-tiba terdengar teriakan minta tolong. Suara tersebut berasal dari danau. Koko si tupai tampak hampir tenggelam di danau. Koko berteriak, Rocky, Rocky, aku minta tolong. Rocky ingin menolong Koko, tetapi tidak dapat berenang. Tanpa diminta, Barry si beruang madu tadi sudah berenang menghampiri Koko. Barry pun berhasil menyelamatkan Koko dan membawanya ke tepi danau. Koko tidak menyangka bahwa Barry akan menolongnya. Padahal selama ini Koko selalu menjauhi dan bersikap buruk pada Barry. Nah, semenjak saat itu Barry dan Koko pun berteman. Udah masuk dalam pikiranmu? Udah paham? Coba ini nanti kalian menentukan tokoh utama, latar atau tempat dan amanat serta tokoh pendukungnya. Nanti tulis lagi. Boleh ambil kertas maju salah satu kelompok kalian. Ayo ambil kertas kosong untuk mengerjakannya. Ya. Nanti ditulis kelompok 1, 2, 3 ya. Ini yang dikerjakan menentukan satu tokoh utama dalam cerita tadi ya. Tokoh pendukungnya. Latar atau tempat kejadian. Tempat amanat. Ada yang belum paham? Bisa ditanyakan? Boleh, ayo bertanya. Sudah paham? Sudah. Kalau sudah, silakan dikerjakan. Dua teman berpikir, mengingat-ingat, dan yang satu bisa menulis. Ya, ditulis. Iya, ditulis itu. Menentukan cerita dalam teks. Tokoh utama ini aku kelompok berapa ditulis? Langsung. Nomor menentukan ada titik X, yes, udah bagus itu. Langsung tulis ini.
sudah ketemu, ditulis dulu, lalu sudah. Ya, siapa yang sudah? Boleh maju. Mas Nurul sudah? Tokoh utamanya siapa? Yang sudah dibacakan tadi. Terus tokoh pendukungnya siapa? Latar atau tempatnya di mana, amanat atau pesan dalam cerita tadi apa? Dan bagaimana? Ya, nomor 2. Nomor 3 sudah? Sekarang siapa yang maju duluan untuk mempresentasikan hasil kerja kalian? Ya, tambah tangan dulu. Ayo, siapa yang sudah siap? Itu tidak menunjuk ya. Ya. Tidak berburuk sangka. Tepuk tangan. Coba hasilnya bisa dikumpulkan. Yuk lanjut. Kelompok 1 ada kelompok 3. Keras, suaranya keras. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, selanjutnya kelompok 1. Kelompok 1 memiliki tokoh utama
Serius, ya? Tepuk tangan nomor 1. Sekarang coba kita bahas bersama dalam cerita tadi, ya. Kalian disuruh menentukan tokoh utama, tokoh pendukungnya, dan kata atau tempat. Amanat atau pesan. Tokoh utamanya tadi siapa? Heri si beruang madu. Heri si beruang madu. Tokoh pendukungnya. Rocky si Ijah dan Koko si tupai. Koko si tupai. Latar atau tempatnya di mana? Hutan dan danau. Hutan dan danau. Sekarang amanat atau pesan dalam cerita tadi bagaimana? Tidak berburuk sangka, bisa. Lebih tepatnya adalah berbaik hatilah, ya. Walaupun banyak yang menyakitimu, ketika kamu disakiti, kamu harus tetap baik kepada teman kalian. Misalkan kamu diejek, jangan ikut mengejek. Harus berbaik hati. Berbaik hatilah. Walaupun banyak yang menyakitimu, jangan berburuk sangka. Oke, tapi kalian untuk menguraikan pendapat pribadi kalian sudah paham, ya? Sekarang kita lanjutkan cerita selanjutnya. Nanti kalian memilih apa itu? Lintingan, nanti tak kasih lembar kerja, ya. Terus dibaca. Setelah dibaca, nanti kalian bisa meringkas atau merangkum cerita yang sudah kalian baca nanti. Ya, coba untuk kelompok 1 dulu. Boleh memilih cerita dan adu kerja. Ambil. Oh ya, cepat ambil. Loh, sini dibuka. Timun emas. Oke, ini dibagi dengan kelompok kalian, ya. Yuk kelompok 2. Ambil. Dibuka. Keong emas. Ini nanti dibagi kelompok. Yang ketiga, kelompok 3. Otomatis pilihan terakhir apa? Malin Kundang. Itu nanti dibaca dulu. Ya, coba dibaca dulu, nanti tak kasih kertas untuk mengerjakannya. Ya, coba ini dibaca. Kita coba nanti sambil mendengarkan musik, ya.
yang baca tadi, nanti kalian lintas di sini di lembar ini. Ya, temannya ada yang menulis, ada yang berpikir, boleh digarisbawahi yang penting-penting diringkas ya. Inti dari cerita atau dongeng itu ditulis. Merangkum. Diberi kelompok berapa? Judulnya apa? Ditulis. Bisa bekerja sama dengan kelompoknya ya. Ada yang nulis, ada yang membaca, terus ditulis, dirangkum. Ayo ya, ini digarisi bisa yang benteng-benteng boleh ya, boleh baca terus yang benteng di garis takul boleh. Ayo udah dibaca belum? Orang juga tidak harus kita semua loh. Isi dari cerita ini. Sudah? Apa yang sudah bisa maju?
Ayo, coba siapa yang sudah? Kelompok berapa yang sudah siap maju? Yuk. Ya. Gantian Mas Surya membaca hasil kerja kalian. Di kisah pada zaman dulu ada seorang janda yang hidup sebatang kara. Dia masih belum diberikan seorang anak, sehingga membuatnya selalu berdoa kepada Tuhan supaya diberikan anak. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya yang sudah siap kelompok berapa? Iya. Iya. Pada zaman dahulu terdapat sebuah kerajaan yang rajanya bernama Pernamata. Raja tersebut memiliki 2 putri yang bernama Chandrakirana dan Dewi Galuh. Pada suatu hari, mereka kedatangan tamu bernama Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kahirupan. Maksud kedatangan dari Raden Inu Kertapati adalah untuk melamar anaknya yang bernama Chandrakirana. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, selanjutnya kelompok 3. Maliknya, di kisah pada zaman dahulu, pejabat Tuhan dan miskin yang hidup di daerah pesisir pasar. Ayahnya pergi untuk mencari nafkah mengikuti kapal-kapal para pedagang. Pulau dari ini diberikan sebuah anak laki-laki yang bernama Maliknya. Maliknya merupakan anak yang sangat baik dan cepat mengetahui ini. Oleh karena itu, ibunya sangat menyayangi pada suatu hari. Ayahnya pergi berlayar ke laut. Dia berangkat menggunakan kapal dari ibunya kemudian Terima kasih. Sudah, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, semua kelompok sudah ada yang mewakili mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian, oke? Semuanya hasilnya sangat bagus. Coba hasilnya dikumpulkan ke sini. Hasilnya dikumpulkan. Iya, Bapak. Silakan balik ke tempat kelompok kalian masing-masing. Sekarang pelajaran hari ini sudah kita laksanakan bersama. Coba untuk yang terakhir kita guru akan bertanya pada kalian. Menurut kalian, mengapa penting untuk memahami tokoh-tokoh dalam cerita yang sudah kita pelajari hari ini? Apa? Sangat penting karena yang keras baca. Karena untuk memahami sifat-sifat tokoh dalam cerita tersebut. Iya, bisa memahami tokoh-tokoh atau sifat atau karakter dari cerita tersebut. Apakah pelajaran hari ini yaitu apa? Bahasa Indonesia tentang dongeng atau cerita? Kalian suka? Suka. Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Oke, sekarang kita tutup pelajaran hari ini dan kita nanti mempelajari minggu depan bahasa Indonesia, yaitu tentang apa?
pantun, menulis pantun dan puisi, ya. Oke, sekarang kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Dimasukkan ke dalam hati. Semuanya sudah siap untuk berdoa? Oke, disiapkan. Bawahnya. Siap, bisa. Selamat siang, Bu. Siang, anak. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 2 dulu bisa keluar. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Pak Hafiz. Selamat siang. Siang Pak. Terima kasih kemarin saya sudah ikut observasi pembelajaran jenengan nih. Ya. Selama pembelajaran kemarin bagaimana perasaan jenengan? Alhamdulillah sangat menyenangkan dan insyaallah sangat memuaskan. Sangat memuaskan Iya. ya. Sangat memuaskan. Walaupun ada 1-2 siswa yang belum begitu paham sih. Kenapa kok belum begitu paham jenengan kemarin itu? Ya, memang siswanya kan seperti itu Pak. Setiap harinya itu memang ya ada temannya sih apa ya kurang membacanya kurang. Iya. Terus kalau disuruh menulis itu memang kurang itu antusias sih. Menurut Bu Ani, ketika menghadapi siswa atau murid seperti itu, ada cara tersendiri ketika penyampaian pembelajaran kemarin? Ya, itu lah ya, Dekati. diberi pembelajaran sendiri, maksudnya tidak sama diberi tambahan pelajaran, maksudnya diberi tambahan wawasan gitu. Iya. Adakah cara lain selain itu mungkin Diajarin membaca dan menulis di jam-jam selain jam pelajaran. selain setelah pembelajaran Tambahan, tambahan jam itu loh. berarti pembelajaran kemarin menurut jenengan apakah sesuai ekspektasi yang diharapkan atau Insya Allah sudah sesuai. sudah sesuai ya? Atau mungkin di pembelajaran selanjutnya ada yang ingin ditingkatkan? Ya kemarin tuh mungkin pas ketika diskusi belum semuanya mulai, hanya salah satu anak perwakilan dari kelompok itu. Oh, ya, kemarin saya juga melihat di sebelah utara ya, jadi ada 2 anak yang memang lebih banyak main sendiri Bu. Iya. Ketika menghadapi anak seperti itu, nanti kedepannya menurut Bu Ani ada cara seperti apa mungkin yang bisa diterapkan supaya anak-anak tersebut dapat lebih fokus mungkin Bu? Ya mungkin mencari apa ya referensi lain, mencari materi lain yang lebih menarik. Ya. Media mungkin Media ya media. Biar anak-anak suka dengan pembelajaran. Referensi atau media lain apa yang kira-kira dengan harapan atau Mencari cerita-cerita atau dunia lain, misalkan referensi saya Iya. itu yang lebih menarik buat mereka. mungkin ada pilihan lain selain kemarin yang sudah dilaksanakan mungkin dengan apa gitu berdasarkan fasilitas atau sarana prasarana yang ada di sekolah mungkin Ya mungkin bisa dengan apa ya
menyetel video kan itu lebih menarik ya anak. Kalau lebih nyata. Lebih nyata. Selain video ada cari di perpus buku-buku dunia atau materi lain bisa dimanfaatkan. Berarti memanfaatkan buku yang ada di perpus ya, buku bacaan di perpus, kemudian mencoba referensi dari YouTube mungkin kalau video ya, di YouTube. Misalkan video kan mungkin anak-anak suka itu. Ya, terima kasih. Rencana ke depan ini Bu, ketika kemarin kan sudah melaksanakan pembelajaran, ini ada rencana apa untuk lebih menarik lagi dibandingkan kemarin, mungkin selain setel video atau mencari referensi buku di perpus, mungkin menyiapkan apa gitu? Buat alat peraga. Buat alat peraga. Memanfaatkan lingkungan sekolah. Memanfaatkan lingkungan sekolah. Kalau alat peraga kemarin sudah termasuk alat peraga ya. Kalau memanfaatkan lingkungan sekolah mungkin yang dengan harapkan itu yang seperti apa kira? Ya seperti menanam tanaman, ya misalkan membuat di rumah, terus jangan di lingkungan sekolah, terus apa termasuk apa hidup gitu ya. Oke, terima kasih Bu. Jadi kemarin alhamdulillah sudah bagus. Ya. Tapi kemarin memang ada beberapa catatan ya yang saya catat. Semoga nanti bisa diperbaiki. Saya juga belajar kemarin ketika mengamati atau observasi di Kerajengan. Jadi yang paling utama memang media pembelajaran ya. Kalau bisa memang bervariasi ya Bu. Ya. Semoga nanti ke depan kita bisa untuk membuat atau menyiapkan media yang lebih baik agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar sehingga pembelajaran lebih berpihak pada murid sesuai dengan kurikulum sekarang yaitu kurikulum Merdeka. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.